Hello guys, welcome back again with me Learn English with Mem Fitri. Today we are going to discuss about recount text biography. Do you still remember what is recount text? As you know, we have learned previously in the first grade, a recount text is a text which tells about something happened in the past. It can be interesting event or an uninteresting event. Interesting event is, for example, your experience when you visited Bali for vacation. Meanwhile, an interesting event is, for example, your experience fell down from bicycle when you first learned riding a bicycle. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Bisa sesuatu itu hal yang menarik atau sesuatu itu bisa juga yang tidak menarik. Hal yang menarik misalkan pengalaman kalian mengunjungi Bali di waktu liburan. Dan hal yang tidak menarik misalkan pengalaman kalian jatuh naik sepeda ketika kalian pertama kali belajar naik sepeda. There are three types of recount text. First is personal recounts, yang menceritakan pengalaman pribadi penulis, baik pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi, personal recounts ini teks yang ditulis oleh si penulis itu sendiri ya. The second one is factual recounts. Adalah teks yang menceritakan laporan peristiwa yang terjadi seperti kejadian gunung meletus, tabrakan kereta api, dan lain-lain. Nah, yang ketiga or the third is biographic recounts. Adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang. And this is what we are going to discuss about. Seperti biography of Bung Hatta atau biography of Ki Hajar Dewantara. And teks recount ini harus ditulis oleh orang lain atau orang ketiga. Jadi tidak boleh si penulis itu yang menceritakan sendiri kisah pribadinya ya. Now, what is biography? Biography is a detailed description text of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi, biografi adalah teks yang menceritakan secara detail tentang kehidupan tokoh atau seseorang yang akan dituliskan oleh orang lain tersebut. Dan merupakan kisah nyata ya dari perjalanan tokoh tersebut. Seperti apa detail description dari recount text biografi ini? Detail description-nya yang digambarkan bisa mulai dari person's birth, kelahiran orang tersebut, education, works, experiences, relationship, personality atau kepribadiannya, bahkan sampai kematiannya jika tokoh tersebut sudah wafat. What is the function of biography? Apa sih fungsi mempelajari teks biografi ini? To know a person's story about his or her life outside any accomplishment this person may be known for, agar kita mengetahui kisah tokoh tersebut di luar pencapaian-pencapaian yang diperolehnya. It is also give much information easily and educate the reader. Juga dapat memberi pendidikan pada si pembaca yang membacanya. Characteristic of biography text is always written by someone else. Jadi harus selalu ditulis kisahnya oleh orang lain ya, based on the research. Berdasarkan pada fakta-fakta penelitian terlebih dahulu terhadap tokoh tersebut, sehingga tidak asal ya. And describe the surrounding, menggambarkan hal-hal yang ada di sekitar si tokoh tersebut. Gunakan kata tanya WH question ya. Generic structure of biography text is first is orientation. It is the opening paragraph give the reader background of the persons. Orientation merupakan paragraf pertama yang memberi info kepada pembaca latar belakang dari tokoh tersebut. Second one is event. Pada paragraf ini menceritakan serangkaian kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh yang akan kita ceritakan tersebut. And in event should be chronological orders. Kejadian-kejadian yang diceritakan tersebut harus runut atau berurutan ya.
And the last one is reorientation. It is consists of conclusion or comment of the writer. Paragraf terakhir ini berisi kesimpulan ataupun komentar dari si penulis. Grammar and language features of recount text biography is, karena ini menceritakan kisah hidup seseorang, jadi harus dalam bentuk past tense. So it should be in past form. Keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan pun harus dalam bentuk past tense. And use the conjunction atau gunakan kata-kata penghubung seperti after that, then, next, etc. Okay guys, that's all for today. I hope you really understand and see you.